Selamat bertemu kembali anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Yuli Priyatini, kode saya YL. Pada tahun ajaran semester Gasal tahun 2020-2021, saya mendapatkan tugas untuk mengajar di kelas kalian. Saya di kelas kalian akan mengajar materi produk kreatif kewirausahaan, buku yang ada di perpustakaan kita ya, seperti ini. Tetapi kita bisa mengembangkannya dengan pembelajaran melalui media yang lain. Memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang media promosi. Anak-anak bisa menyimak PowerPoint yang akan Bu Yuli berikan setelah ini. Kemudian nanti kamu menjawab pertanyaan berdasarkan materi yang sudah saya berikan. Berikut PowerPoint-nya. Media promosi dan strategi pemasaran. Perhatikan baik-baik materi ini, karena hanya terdiri dari 4 slide. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan kalian bisa pahami dan menambah wawasan kalian, serta dapat menjawab soal-soal yang akan diberikan. Pernahkah kalian mendengar kata media promosi? Apa sih media promosi itu? Pernah nggak saya itu melihat atau membaca media promosi? Nah, media promosi itu adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan, untuk mempromosikan suatu produk, barang, atau jasa agar lebih dikenal masyarakat luas. Dilakukan promosi agar produk yang dihasilkan bisa dikenalkan menggunakan media promosi. Sekarang sudah tahu, media promosi itu adalah sarana atau alat mempromosikan suatu produk agar lebih dikenal masyarakat. Berikutnya, saluran media promosi itu ada 4. Media cetak, media elektronik, media online atau internet, dan media produk. Media cetak itu biasanya masih menggunakan kertas dan tinta. Apa saja contohnya? Contohnya, koran, majalah, stiker, pamflet, spanduk, banner, itu termasuk media cetak. Selanjutnya, media elektronik. Media elektronik itu adalah promosi yang dilakukan melalui saluran televisi dan radio untuk mempromosikan produk atau jasa. Kalau media online atau internet, itu adalah media yang di era digital yang sedang tumbuh pesat dewasa ini, banyak para pengusaha baru yang membangun bisnis promosi melalui media elektronik karena jangkauannya lebih luas, lebih menarik, lebih cepat dikenal masyarakat, lebih mudah dengan perkembangan teknologi internet seperti sekarang ini. Yang terakhir ada media produk. Media produk itu biasanya promosi atau iklan yang dilakukan dengan barang. Contohnya, iklan dilakukan melalui kaos, mug, payung, topi, tas, dan lain sebagainya. Biasanya, di dalam produk-produk yang sudah saya sebutkan tadi, kalian itu dapat, ya, tapi nggak sadar kalau mereka itu sudah melakukan promosi. Di sablon, di payung tersebut, nama suatu produk, nama suatu perusahaan, itu adalah cara mereka mempromosikan atau memperkenalkan atau mengkomunikasikan produk mereka. Sekarang kita bahas jenis-jenis media cetak. Tadi yang pertama, media cetak. Media cetak jenisnya yang pertama ada media massa cetak,
poster, banner, brosur, flyer, kalender, katalog, t-shirt. Ada 8 jenis media cetak. Yuli akan memberikan beberapa contoh dari media cetak. Media massa cetak itu ada koran, tabloid, majalah. Itu adalah media massa cetak. Poster itu biasanya komunikasi pemasaran yang paling umum dan sering dijumpai di banyak tempat, terutama di tempat-tempat umum dan strategis. Ukuran poster biasanya besar untuk menarik perhatian pembaca. Jadi diletakkan di tempat strategis untuk menarik pembaca. Banner. Pernah dengar kata banner? Atau mungkin baru kali ini saya dengar kata banner. Sebenarnya kalian itu sudah pernah melihat banner. Ketika kalian berkunjung ke tata usaha sekolah kita akan disambut oleh banner. Ya, banner itu apa? Semakin berkembangnya mesin percetakan yang semakin maju dan canggih memudahkan orang dalam mencetak materi promosi dan ukurannya besar. Banner biasanya dicetak dalam ukuran besar dan ditempatkan di tempat-tempat yang mudah dilihat orang. Bentuk banner itu biasanya seperti huruf X, mudah dipindahkan dan ditempatkan di mana yang orang bisa melihat dengan mudah. Ada juga banner yang berukuran kecil, biasanya ditempatkan di meja atau disebut dengan mini X banner. Brosur itu kata lainnya pamflet. Brosur berupa lembaran yang bisa dibaca dibandingkan dengan poster. Kalau brosur biasanya ada lipatannya. Ketika kalian mendapatkan promosi suatu perusahaan, promosi suatu sekolah, ada juga informasi kesehatan, mereka juga memberikan brosur. Ada lipatannya. Biasanya dicetak bolak-balik. Jadi semua informasinya bisa masuk dalam brosur. Kemudian yang selanjutnya ada flyer. Flyer itu hampir sama dengan brosur, tetapi kalau flyer itu dalam bentuk lembaran. Media promosi ini berupa selebaran yang biasanya dibagikan kepada masyarakat berupa informasi tentang program promosi seperti diskon atau kegiatan tertentu. Biasanya berbentuk satu lembar tanpa lipatan. Dicetak dalam jumlah yang banyak. Kalender. Tentu kalender bukan hal yang asing bagi kita karena setiap kita pasti punya kalender. Di dalam kalender kita juga menemukan banyak promosi yang tercetak pada kalender tersebut. Katalog. Katalog dapat menjadi alternatif pilihan media promosi cetak yang mampu menampilkan banyak informasi. Cocok untuk produk yang mempunyai banyak spesifikasi dan detail, sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Yang terakhir ada t-shirt. T-shirt atau kata lainnya kaos, itu juga merupakan media promosi cetak populer, sangat mudah diterima oleh khalayak, umumnya secara sukarela, memakai kaos promosi karena sifatnya yang nyaman dipakai dan dapat dipakai dalam banyak kesempatan. Dari jenis-jenis media promosi cetak, dari pengertian dan contohnya sudah kami sampaikan. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian memahami materi yang telah diajarkan pada kesempatan ini, jawablah pertanyaan pada Google Form yang telah dilampirkan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua.